Baik pribadi, saudara semuanya kembali lagi dengan konten ini, konten yang memberikan inspirasi kepada Anda semuanya. Bukan konten yang selalu menyebarkan kebencian ya terhadap US dollar, terhadap Amerika, yang selalu memberikan isu-isu yang negatif terhadap Amerika, terhadap dedolarisasi, selalu mengatakan bahwa inflasi yang tinggi, Amerika mencetak uang, dedolarisasi lah, harus mengganti nilai tukar dengan mata uang yang lain ya, yuan, rubel ya, ataupun mata uang lainnya yang dari dunia anta beranta di Timur Tengah. Jangan percaya konten-konten yang menyesatkan, yang bukan edukasi, konten-konten yang tidak memberi Anda itu inspirasi, tidak memberi Anda itu wahyu, ilham, tidak membangun Anda, tidak memberikan cakrawala berpikir yang baik untuk Anda, tidak memberikan istilahnya insting yang bagus ya, intuisi yang bagus kepada Anda supaya Anda itu bisa memanfaatkan peluang yang ada sehingga menghasilkan keuntungan yang besar buat Anda. Tidak memberikan manfaat buat Anda konten-konten yang berisi hanya membenci Amerika, yang isinya dedolarisasi. Itu konten-konten yang tidak masuk logika dan fakta. Konten-konten hanya mau supaya rame dengan menyebarkan fitnah, kebencian, ya, fakta yang tidak sesuai fakta yang terjadi. Nah, konten ini selalu bicara apa adanya tentang fakta yang terjadi, edukasi yang benar, membangun Anda, memberikan Anda itu berpikir yang logis, yang masuk akal, sesuai realita dan fakta, yang memberikan Anda satu inspirasi. Inspirasi, ya, ingat, konten yang berinspirasi hanya di Roh TV. Nah, nanti malam di Jackson Hall ya, ada pidato yang sangat luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh seluruh orang di dunia. Jadi pidato dari Gubernur Bank Sentral The Fed ya, Amerika Serikat, manusia terkuat di dunia, namanya Jerome Powell ya. Dia akan berpidato atau bersabda. Kata-kata dia itu akan membuat dunia itu tergoncang atau dunia itu menjadi lebih baik. Nah, Jerome Powell akan mengatakan, yang pasti kisi-kisi sudah beredar, tetapi yang saya pastikan di sini bahwa sesuai dengan on the track ya, sesuai yang sudah dia yang dicanangkan ya, maka ini akan jalurnya seperti ini. Suku bunga akan tetap dinaikkan, atau dia selalu dengan kebijakan yang hawkish, bukan dovish tapi hawkish, tetap agresif menaikkan suku bunga. Dan tahun ini suku bunga masih tetap berlanjut ya, kemungkinan bisa 75 basis point naik lagi, dan akan berlanjut sampai tahun depan. Suku bunga akan dikerek terus sampai 4%. Karena memang harus, inflasi ini belum selesai ya. Inflasi belum melandai. Inflasi harus turun sampai 2%. Jika inflasi sudah 2%, maka suku bunga itu akan mulai di hold, stop, dan tidak akan naik lagi. Jika inflasi masih tinggi, maka trennya masih naik suku bunga. Nah, itulah yang nanti akan dibicarakan dan dipastikan nanti on the track ya, seperti itu, dan tetap hawkish ya, tetap agresif naikin suku bunga. Kebijakan dari Jerome Powell, Gubernur The Fed itu, maka di seluruh dunia nanti malam itu akan bursa saham ya, di Wall Street akan anjlok ya, Nasdaq, Dow Jones akan anjlok, dan kalau Indonesia Senin pagi juga Bursa Efek Indonesia akan anjlok tajam, karena kita sudah pasti anjlok ya, sudah cukup tinggi. Mata uang ya, euro pasti turun dalam ya, 0,8 ya, terhadap di bawah parity US dollar. Mata uang decable ya, pound sterling akan jatuh dalam sepanjang sejarah ya, terendah sepanjang sejarah.
Karena apa, negara-negara Eropa itu sangat kesulitan ekonomi, inflasi yang cukup tinggi, jadi tetap mata uangnya akan terpuruk terhadap US dollar karena ada kenaikan suku bunga juga. Nah, itu juga akan berpengaruh ke negara-negara berkembang ya, termasuk kita Indonesia, negara di kawasan Asia ya. Karena perang ini Rusia Ukraina tidak henti-hentinya, tidak kunjung usai. Amerika selalu memprovokasi lagi ya. Sudah berkali-kali datang lagi kemarin senator dari Partai Republik ya, bukan Demokrat yang datang ke Taiwan ya. Partai Republik datang memanas-manasi bahwa mereka ingin mempertahankan mendukung Taiwan untuk menjadi negara merdeka. Maka Cina semakin panas dan Taiwan juga sudah mempersiapkan budget anggaran untuk tahun depan, anggaran militer yang sudah cukup tinggi, naiknya 20% lebih. Maka ini tanda-tandanya bahwa mereka sudah mempersiapkan antisipasi jika perang itu akan terjadi di tahun depan. Perang Selat Taiwan antara Cina, Taiwan dibantu Amerika Serikat. Dan mungkin akan campur tangan NATO. Maka perang ini eskalasinya besar sekali, maka inflasi itu kembali lagi, harga minyak itu kembali naik lagi ke menuju level tertinggi yang pecah 130 dan menuju ke 150 US dollar per barel. Untuk nanti malam minyak akan turun tajam ya, karena sudah terjadi resesi di Amerika, di Eropa ya. Minyak akan turun tajam, mata uang ekonomi anjlok semuanya, bursa saham, karena ini sudah akhir Agustus ya. Seperti yang sudah saya katakan di setahun yang lalu ya. Sampai dengan sekarang saya konsisten terus menyuarakan kejatuhan ekonomi dunia ini dan pelan-pelan sudah menuju fakta kebenarannya. Anda kalau ikuti saya, tidak ngotot Anda ikuti saya, Anda sell posisi dari tahun lalu, maka Anda sekarang sudah kaya raya. Nah, ini tidak ada Anda dapatkan hal seperti ini di konten yang lain. Walaupun dia seorang mentor, seorang guru profesional yang selalu menerima duit dari Anda untuk training-training, pun tidak bisa bicara seperti ini. Karena dia adalah seorang guru, seorang pelatihan, motivator. Dia bukan seorang yang memberi inspirasi kepada Anda. Dia bukan role model, dia bukan bukti kepada Anda. Dia hanya memberikan ilmu yang sederhana, yang sudah Anda pun bisa tahu kalau Anda baca buku. Ya. Nah, yang seperti yang saya bicarakan ini itu lain daripada yang lain, 100% beda. Hanya di Roh TV yang bisa memberikan dari tahun lalu sampai sekarang ya, terbukti. Dan rupiah juga ini kesempatan ya. Rupiah itu memang selalu diintervensi terus oleh Bapak Peri Wardio, Gubernur Bank Indonesia itu. Dan dia sudah mengatakan sendiri, dan memang itu tugas dia, menjaga nilai tukar rupiah. Sehingga rupiah itu selalu masih menguat saja, masih membandel aja. Sudah jebol 15.000, belum balik lagi. Nanti balik jebol 15.000. Dan kalau sudah jebol 15.000 itu akan cepat ke 16.000 itu ceret dalam waktu yang cepat. Anda ingat kata-kata saya. Setelah 16.000, 17.000, 18.000 Oktober 2022. Ingat ini bulan-bulan gawat. Oktober, September, Agustus akhir ini itu akan jatuh dalam tanpa Anda sangka. Nanti malam Anda akan lihat setelah pidato Jerome Powell, maka ada goncangan. Anda lihat nanti Wall Street jatuh dalam. Setelah itu minggu-minggu depan awal September, terus trennya turun terus sampai terendah. Dan Oktober Anda sudah melihat titik terendahnya. Nah, ini inspirasi yang saya sudah bisa membaca, melihat ke depan. Dan semua orang tidak bisa seperti ini. Ya, karena masih di bawah saya. Nah, ini Anda akan buktikan saja. Ya, Anda buktikan ya, kalau memang ya Anda buktikan ya. Kalau Anda tidak mau percaya, jangan nonton ini. Nonton saja di konten sebelah sana yang selalu mengajarkan datar-datar saja, yang tidak ada manfaat apa-apa. Oke, saya katakan ini. Hati-hati bahwa kondisi ini bukan semakin baik, semakin memburuk. Ya, terutama kita tidak usah bicara yang terjadi di luar sana. Karena yang di luar sana itu sudah parah banget. Perang di Rusia Ukraina itu makin tinggi lagi. Rusia menambah pasukan lagi.
maka mensupport untuk perang terjadi lebih besar lagi, panjang lagi besarnya eskalasinya, supaya makin sengsara negara-negara di zona Eropa. Maka ekonomi ini tidak membaik. Ekonomi semakin turun, mata uangnya semakin jatuh. Bursa saham jatuh, ekonomi semakin turun terus semuanya. Nah, dampak dari sana, jadi dampak dari Amerika, Eropa, China, negara-negara maju sana, itu akan berimbas ke kita. Dan malam ini Anda akan lihat bahwa di situ yang tadi saya katakan itu, bahwa selalu mengatakan dedolarisasi, ya, membenci Amerika, bilang ganti dolar. Nah, Anda lihat di saat kondisi sekarang, semua orang yang ngomong itu berbondong-bondong membeli dolar. Semuanya membeli dolar. Maka dolar makin menguat malam ini. Dan terus dolar akan kuat terus. Maka yang mereka yang mereka siapkan untuk mengganti itu, yang katanya kripto itu, Bitcoin itu, nasibnya ditentukan malam ini akan jatuh dalam. Sampai akhir Agustus Bitcoin sudah sentuh level 15.000. Kesempatan kalau Anda mau menikmati keuntungan di situ, inilah kesempatan malam ini. Karena desentralisasi, ya, tidak bisa mengganti sentralisasi. Sistem moneter yang sudah terbangun, ya, sejak setelah Perang Dunia Kedua sampai dengan sekarang, itu yang akan dipertahankan terus sampai selama-lamanya. Amin. Tidak ada sistem lain yang bisa menggantikan sistem moneter itu yang terpusat di New York. Dan semuanya itu, semua dunia itu sudah terkoneksi dengan sistem itu. Kecuali mungkin Rusia dan itu China. Tetapi China pun juga terkoneksi dengan sistem moneter itu. Tidak ada yang bisa menggantikan itu US dollar. Ya. Di saat kondisi ini US dollar malah menunjukkan hegemoninya. Makin perkasa. Nanti malam tambah perkasa US dollar. Maka semua negara memegang itu US dollar. Bagaimana bisa dikatakan itu dedolarisasi? Jadi Anda jangan percaya dengan konten-konten yang menyebar hoax, menyebar analisa-analisa yang dia sendiri tidak mengerti, asal ngomong, asal bunyi, ya. Anda harus pakai logika ekonomi. Dolar itu sudah menyebar ke seluruh dunia, sudah 70%. Jadi cengkramannya itu sudah sampai ke akar-akarnya. Negara nanti dengan adanya kejadian ini, kejadian resesi global dunia ini, kehancuran pasar keuangan dunia, maka banyak sekali dengan suku bunga yang begitu tinggi ini, yang dikerek ke atas, maka banyak sekali negara-negara berkembang akan mengalami kebangkrutan ekonominya. Karena mereka tidak akan mampu membayar hutang mereka dan mengurus dengan anggaran fiskal mereka. Yang itu yang tadi BBM itu, harga minyak, bahan bakar minyak di setiap negara, dan lain-lain hutang-hutang mereka. Karena dolar makin tinggi, mata uang mereka makin terpuruk karena inflasi ini. Maka akhirnya mereka gali lubang tutup lubang. Mereka akan diberikan bantuan lagi dari IMF, Bank Dunia. Itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk US dollars. Bukan dalam bentuk yuan atau rubel. Jadi tetap mereka akan tergantung terus terhadap dolar sampai selama-lamanya di seluruh dunia. Ini jadi kapan Anda katakan dedolarisasi? Ya, Anda bermimpi si cebol merindukan bulan. Tidak ada. Ya, jangan bicara omong kosong. Ya, dolar tetap menjadi mata uang dunia. Dolar tetap perkasa. Maka Anda harus investasi dalam US dollar saat ini. Dan rupiah kita jangan Anda pikir mau menguat. Itu lagi diintervensi, lagi dibantu, ya. Ntar lagi tunggu waktunya rupiah itu harus 18.000. Sudah capek saya bicara ini, rupiah 18.000 itu dari tahun lalu. Tidak ada orang di dunia, cuman saya sendiri yang capek omong 18.000, dan itu akan terbukti. Supaya Anda tahu, ya, yang bicara ini siapa. Anda buktikan nanti rupiah akan 18.000 di bulan Oktober. Karena itu tidak bisa dilawan, seng ada lawan.
Karena ekonomi teorinya fundamental itu adalah dasar berpikir. Maka itu akan terjadi. Dan terjadi nanti di ekonomi Indonesia kalau rupiah 18.000, maka ekonomi kita sudah pasti bangkrut. Yang masalah adalah walaupun proyek-proyek pemerintah yang pemerintah mensupport untuk membangun ekonomi bertumbuh, lapangan kerja tumbuh, itu juga akan mengalami masalah. Karena inflasi pasti tinggi. BBM sebentar lagi, Pertalite akan naik, solar naik. Ya, di harga yang angka patok 10.000 itu gawat, ya, otomatis. Kalau saya pikir mereka tarik ulur, kemungkinan besar itu mau dihapuskan itu Pertalite. Ya, kita lihat saja nanti, ya. Kalau prediksi saya begitu, ya. Jasa konstruksi itu akan mengalami masalah, ya, terutama proyek-proyek pemerintah. Banyak sekali nanti kontraktor yang berurusan dengan KPK, ya, karena sekarang mereka akan kesulitan, ya. Semen naik, ya, harga 50.000 jadi 80.000, ya. Ya, harga material juga naik, ya, 50-70%, baja, aluminium, ya, karena BBM naik ini, maka pasti mereka akan mengurangi kualitasnya. Kualitas itu akan dikorbankan. Nah, itu dampaknya itu sangat-sangat serius. Ini bisa berurusan dengan hukum. Yang kedua, akan banyak kontraktor yang akan mereka itu akan karena mengerjakan proyek itu di bawah spesifikasinya yang sesuai dengan kontrak. Jadi makanya ini banyak sekali berurusan dengan hukum nanti di sini. Jadi bisa jadi juga mereka akan mengurangi volume proyek ini sesuai dengan spesifikasi tadi. Jadi konsekuensi misalnya mereka mengejarkan banyak proyek yang mangkrak karena tadinya mereka kerja proyek bisa 5 km jadi 4 km mereka kurangi. Karena mereka ingin mengejar keuntungan karena kos biaya yang cukup tinggi produksi. Nah, disinilah masalah-masalah yang akan terjadi, ya. Konsumsi masyarakat juga akan menurun, ya, di bawah 5%, ya, karena inflasi yang cukup tinggi dari BBM yang naik ini, daya beli itu akan turun, sudah pasti. Nah, yang pasti juga akan mengganggu investasi. Investasi akan terganggu, ya, terutama di sektor pabrikan, manufaktur dan keuangan. Karena pengusaha di sektor-sektor industri itu akan menunda produksi. Mereka tidak akan berekspansi, mereka akan stop. Karena biaya-biaya yang cukup tinggi ini, ya, ujung-ujungnya akan ada pengangguran, akan ada PHK. Ya, ekonomi kita akan sulit, ya, karena daya beli tidak ada, ya. Jadi kapan ada pemulihan ekonomi? Tidak ada. Inflasi cukup tinggi, jadi ekonomi akan jatuh ke dalam. Inilah banyak sekali usaha-usaha akan mengalami kebangkrutan, ya. Biaya bunga kredit tinggi, ya. Orang yang menjual mobil tidak laku, ya. Rumah apalagi tidak laku, ya, karena semua material mahal, dia naikin harga rumah, daya beli tidak ada, maka semua akan kena dampaknya, ya. Usaha-usaha akan semakin terpuruk, maka kondisi ekonomi makin terpuruk, maka rupiah juga makin lemah. Bisnis akan sepi, apalagi transportasi naik, ya, Gojek naik, ya, tidak ada bakar-bakar duit, tidak laku, saham GoTo menjadi gocap abadi. Begitulah semuanya, saham-saham teknologi, sektor-sektor teknologi yang Anda lihat yang mengatakan bahwa yang sulap-sulapan itu, yang startup-startup itu akan bangkrut semuanya. Ini kondisi yang akan terjadi. Sekarang belum kelihatan. Anda jangan melihat sekarang, tapi melihat nanti. Kalau melihat sekarang, ya adem-adem aja, tapi nanti bakal sengsara menderita semuanya. Karena inilah yang akan terjadi, seperti yang terjadi 100 tahun lalu. Ini cuma di konten ini yang selalu ulang-ulang mengatakan hal ini. Saya memberikan Anda inspirasi, supaya Anda waspada dengan keadaan ini. Saya memberikan warning kepada Anda. Dan satu juga, selain saya memberikan warning kepada Anda supaya Anda hati-hati, saya juga memberikan solusinya kepada Anda. Di dalam kondisi yang gawat ini, Anda harus investasi yang benar, menyelamatkan aset Anda. Jangan Anda menaruh juga di dalam satu keranjang. Ini prinsip investasi yang terbaik adalah
bagilah risiko itu di beberapa keranjang. Jika keranjang yang satu, telur itu yang Anda taruh di dalam satu keranjang itu jatuh, maka Anda masih punya keranjang yang lain yang bisa menutupi kerugian dari pecahnya telur-telur yang jatuh di satu keranjang itu. Maka itu Anda harus taruh di beberapa keranjang di sini. Nah, kalau Anda memang tetap tidak mau keluar di saham, silakan tetap saja di saham. Reksadana juga Anda tidak mau keluar, silakan tetap di reksadana. Tetapi Anda juga bagi sebagian telur Anda di investasinya di aset manajemen. Yang saya selalu katakan namanya DAFEX Asset Management. Itu perusahaan aset manajemen investasi dari Australia menggunakan teknologi artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi Anda tahu bahwa itu adalah satu teknologi mutakhir zaman ini yang sangat canggih, ya, yang hanya bisa dibiayai, didanai oleh perusahaan-perusahaan yang bonafit yang besar di dunia. Di Indonesia mungkin baru satu BCA yang mau menggunakan teknologi AI untuk bisnis keuangan. Karena nanti kedepannya bisnis keuangan di dunia itu menggunakan teknologi AI. Nah, aset manajemen DAFEX Asset Management yang saya tawarkan kepada Anda ini itu menggunakan teknologi AI. Nah, Anda tinggal invest dalam US dollar, ya, dikelola oleh fund manager, ya. Anda akan mendapatkan konsisten profit. Konsisten berarti Anda dapat terus-menerus, ya. Setiap bulannya estimasi perkiraan, ya, 3 sampai 6% per bulan. Paling jelek itu 3, tapi selalu yang mereka dapatkan 4,5 sampai 5% per bulan rata-ratanya. Itu setiap bulan sampai dalam tahun kontrak setahun itu. Anda akan nikmati terus. Nah, ini sangat luar biasa di saat kondisi ekonomi yang tidak menentu, ya, bisnis yang tidak pasti, ya, cenderung rugi, Anda mendapatkan cash flow. Anda mendapatkan likuiditas setiap bulan. Antara 4,5% atau 6% Anda dapatkan setiap bulannya. Nah, ini peluang yang bisa saya tawarkan kepada Anda. Ya, untuk lebih jelasnya gimana Anda email saya. Saya akan jelasin kepada Anda tentang peluang investasi ini. Jadi di tengah kegalauan ekonomi, kehancuran ekonomi yang sebentar lagi dengan kepersaan US dollar, ya, orang semua menyimpan uang ke US dollar, maka likuiditas berkurang di pasar, bisnis semuanya lesu di dunia. saya berikan solusi di sini. Jika Anda itu tipe investor, investasi jangka panjang. Tetapi kalau Anda ingin trading, ya, tiap hari dapat uang, Anda tipenya mau fighter, ya, mau sendiri, ya silakan. Ada link broker di bawah ini, ya. Anda bisa trading, tapi tradingnya harus di trading di futures market. Karena kondisi sekarang ini adalah yang paling terbaik, pasar yang paling terbaik, paling ramai adalah di futures market. Karena di futures market itu Anda tidak perlu melihat ekonomi mau membaik atau memburuk, bodoh amat. Ya, di futures market mengenal bahwa buruk luar biasa, buruk profit, baik profit. Semuanya kondisi apapun kita dapat profit. Karena di futures market itu trading dua arah. Orang market ke utara kita dapat uang, market ke selatan kita dapat uang. Tetapi kalau Anda hanya di saham atau Anda beli reksadana di Indonesia, Anda hanya tunggu market ke utara. Kalau market ke Jakarta Selatan, market ke selatan, Anda gak dapat duit. Anda meratap tangis air mata darah. Begitupun juga dengan Anda beli Bitcoin, kripto itu. Bentar lagi itu di seluruh dunia itu membanjir. Banjirnya tsunami besar. Ya, bukan air, tapi air mata darah. Karena mereka akan bangkrut, uangnya habis di Bitcoin dan kripto itu yang keras kepala mereka. Mereka menganggap itu satu mata uang dewa. Akhirnya mereka meratap tangis air mata darah. Mereka masuk ke tempat sarang penyamun penipu yang menjual kripto dan Bitcoin itu. Disitulah nanti Anda akan saksikan seperti di konten saya sebelumnya. Saya sudah mengatakan bahwa FBI akan kerja keras di tahun 2023. Akan mencari itu penipu-penipu, bos-bos kripto itu akan ditangkap semuanya. Karena mereka menyesatkan semua orang di seluruh dunia. Banyak orang yang meratap tangis air mata darah karena kehancuran mereka di investasi di kripto. Sejak nanti pidato nanti malam Jerome Powell di Jackson Hole ini. Dia lihat jatuh dalam menuju 15.000 Bitcoin. Maka kripto yang lain akan jatuh semuanya.
Nah, kondisi yang gawat ini dengan suku bunga yang dikerek cukup tinggi ini, maka dampaknya itu membuat kebangkrutan ekonomi di negara-negara berkembang. Ya, Anda sudah lihat kasus yang lebih dulu di bulan-bulan lebih awal, yaitu Sri Lanka, Thailand, Pakistan. Nah, hari ini di Thailand sudah keputusan dari Mahkamah Konstitusi, ya, di Thailand untuk memberhentikan sementara, ya, menonaktifkan, menskor sementara Perdana Menteri Thailand, ya, Prayut Chan-o-cha, ya, dari kekuasaannya. Karena apa? Karena dia tidak mampu lagi sekarang karena kondisi ekonomi, ya, yang sudah semakin gawat di Thailand, yang sudah cenderung terkontraksi, sudah menurun pertumbuhannya, sudah semakin susah di Thailand, ya. Akhirnya dampaknya seperti itu. Jangan sampai kondisi itu akan berlanjut ke negara-negara lainnya di Asia Tenggara, ya, bisa ke Filipina, ya. Ya, ini mungkin sejarah berulang kembali seperti yang terjadi tahun 1997. Awal mula di Asia Tenggara itu dari Thailand dulu. Thailand dulu merambat ke Filipina, setelah itu ke Malaysia, terus datang ke Indonesia. Jangan sampai terjadi seperti itu. Tetapi kita tidak bisa menghindar dari sejarah yang selalu berulang-ulang terus. Yang penting saya memberikan solusi kepada Anda supaya Anda bisa menyelamatkan aset Anda. Yang penting di sini adalah Anda bodoh amat mau terjadi kehancuran ekonomi dunia, yang penting Anda sudah bisa menyelamatkan aset Anda. Yaitu tadi di aset manajemen, Davex aset manajemen itu, ya, di hedge fund itu, ya, Anda email saya. Jika Anda mau trading future sendiri, Anda juga bisa gabung di link broker di bawah ini, ya. Izin Bapepti, ya, masih dalam penguasaan OJK Bapepti, ya. Anda pasti aman jika Anda withdraw, menarik dana. Tetapi kalau Anda masuk ke link broker yang di dunia anta berata yang Anda tidak tahu hanya dari website, email, ya, kalau withdraw sedikit ya dibayar, withdraw banyaknya I don't know. Oke. Itu ini bicara apa adanya, ya. Jadi Anda tinggal pakai logika Anda berpikir sendiri. Saya berikan yang terbaik kepada Anda. Semuanya ada di deskripsi. Anda lihat di deskripsi di bawah ini. Oke, sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini bagi yang belum subscribe, ya, dan tekan loncengnya untuk notifikasinya. Sebarkan konten bermanfaat ini supaya mereka jangan selalu mendengar konten-konten yang fitnah, membenci Amerika, membenci dedolarisasi dan segala macam. Oke, sukses untuk Anda.